Maka dalam keadaan sakaratul maut terlalu sulit dia untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang kami muliakan, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Ada satu buku judulnya Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Buku itu ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Sudah ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judul bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu, kalau tak salah, Adab-adab Islam dalam membina rumah tangga. Dalam buku itu saya mendapati ada satu kisah yang ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu. Kisah yang beliau tuliskan di situ tentang ada seorang lelaki yang begitu taat dalam beribadah. Salat tak pernah tinggal, puasa begitu rajin, dan sedekahnya banyak. Suatu ketika laki-laki yang soleh ini kemudian mendapatkan ujian berupa sakit. Yang sakit ini mengantarkan dia kepada pintu-pintu kematian. Maka dalam keadaan sakaratul maut terlalu sulit dia untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Lalu kemudian istrinya kemudian mengirimkan utusan untuk menyampaikan tentang kondisi suaminya itu kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengutus sahabat untuk menjenguk bagaimana kondisi dari sahabat yang tadinya taat, kemudian dia sulit di akhir hayatnya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Diutuslah Bilal bin Rabah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Salman, ada Ammar. Ketika sahabat-sahabat sampai di rumah seorang lelaki sahabat yang tadi sulit untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu, ditengok, ternyata memang kondisinya seperti itu, berat, payah, tak keluar kalimat tauhid itu dari lidahnya. Maka kemudian sahabat mengutus balik Bilal bin Rabah untuk menjumpai Rasulullah, menyampaikan kondisi yang mereka alami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, laki-laki yang soleh taat beribadah itu namanya Alqamah. Siapa namanya Pak? Alqamah. Maka Bilal cerita. Setelah Bilal cerita, lalu kemudian Rasulullah bertanya, masih ada tak orang tuanya Alqamah itu? Ada, kata Bilal.
Maknya ada tapi bapaknya sudah tak ada. Maka kata Rasulullah, Bilal, pergilah engkau menemui maknya Alqamah, sampaikan salamku untuk dia. Kalau dia sanggup, suruhlah dia menghadap kepada aku. Dan kemudian kalau dia tak bisa menghadap aku, biar aku yang mendatangi maknya Alqamah itu. Tengok Bapak Ibu, ini adab kita kepada ulama, Pak. Ulama itu sebaiknya kalau kita ada keperluan, kita yang mendatangi mereka. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika Bilal sampai di rumahnya maknya si Alqamah tadi, kemudian disampaikan Rasulullah titip salam buat mak. Dan kemudian kata Rasulullah, kalau mak sanggup datanglah kepada Rasulullah, kalau enggak biar Rasulullah yang datang kepada emak. Kata Bilal bin Rabah, oh jangan, kata maknya Alqamah, aku yang akan mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tertatih-tatih, badan yang renta, dengan tongkat, dengan jalan yang payah. Kemudian makni kemudian mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya Rasulullah bertanya, "Ma, apa pasal, apa yang terjadi dengan anak makni? Setahu aku dia ini anak yang soleh, dia rajin beribadah, sholat tak tinggal, sedekah banyak, puasanya rajin. Tapi kok sekarang begitu sulit dia di akhir hayatnya? Apa masalah yang terjadi?" Mak, kata Rasulullah, memang dia seperti itu, rajin sholat, tak ketinggalan puasa, sedekahnya banyak, tapi sayang dia pernah membuat hatiku terluka, kata maknya Alqamah ini. Dia sering mendahulukan istrinya daripada aku, kata maknya Alqamah. Makanya aku kemudian sakit hati kepada anakku itu. Oh begitu ceritanya, Mak? Iya. Ibu-ibu maaf Bu, maaf. Jadi ibu harus paham Bu, ibu adalah the second woman in our life. Ibu adalah wanita kedua dalam hidup kami seorang laki-laki. Ibu mohon jangan buat kami ini menjadi seperti sosok-sosok Alqamah. Mau ibu maafkan saya nih? Agak kurang yakin saya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah singkatnya, kalau begitu, apa kata Rasulullah kepada Bilal? Bilal, sahabat, tolong kalian cari kayu bakar. Aku nak panggang Alqamah nih, kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Kata Alqamah, Bilal, cari kayu bakar, aku nak membakar Alqamah nih. Ya Rasulullah, engkau nak bakar anakku itu? Iya. Kenapa engkau nak bakar anakku itu ya Rasulullah? Daripada dia dibakar di akhirat yang azabnya tiada terkira, lebih baik dia saya bakar di sini karena azabnya sedikit, tak ada apa-apanya dengan azab akhirat. Nabi katakan, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun tudha'u fi ahmasi qadamaihi juratun illa min hadimanhu. Seringan-ringan azab bagi seorang hamba di hari kiamat kelak akan ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kaki. Apa akibatnya? Melelehlah otaknya dibuatnya. Rasulullah, kau nak bakar anakku? Iya. Jangan ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku ya Rasulullah. Kenapa tak boleh pula? Tak tega aku melihat anakku dibakar ya Rasulullah, kata maknya Alqamah. Tengok Bapak Ibu, tengok baik-baik. Semarah-marahnya orang tua kita kepada kita, semarah-marahnya mak dan bapak kita kepada kita, tapi sayangnya tetap dapat mengalahkan amarah yang tersimpan di dalam dadanya. Saya ulang Bapak Ibu, semarah-marahnya orang tua kita kepada kita, tapi kasih sayangnya tetap dapat mengalahkan amarah yang tersimpan di dalam dadanya. Makanya kita dapati Bapak Ibu, insya Allah semua kita kan rata-rata sudah menjadi ayah, sudah menjadi ibu. Yang masih bujang lapuk, saya doakan semoga berjumpa dengan jodoh yang soleh lagi soleha. Amin ya rabbal alamin. Jangan lama-lama membujang, deritanya luar biasa. Sekalipun jomblo itu pilihan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita tengok setiap orang yang sudah punya anak, Pak, saking sayangnya dia kepada anaknya, itu foto-foto di Facebook, di Instagram itu sudah mulai berganti. Kalau dulu foto yang dipasang di Facebook, di Instagram foto dia, tapi semenjak punya anak
Foto anak semuanya yang dipasang, dipuji, anakku yang ganteng, anakku yang cantik, anakku yang comel, anakku yang putih dan segala macam. Padahal tidak putih bagai. Dikatakan anak yang paling ganteng di atas dunia ini. Kalau dibandingkan dengan anak-anak orang pada umumnya, tidak pula ganteng anak kita itu, tidak pula cantik. Tapi itulah cinta. Itulah cinta. Andai kata seluruh dunia mengatakan anak kita tak cantik dan tak ganteng, kita pasti akan berada di barisan terdepan yang akan mengatakan anak kita paling cantik, paling ganteng. Itulah sayang orang tua kita kepada kita. Ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tak marah lagi sama dia ya Rasulullah. Aku sudah memaafkan dia ya Rasulullah. Betul nih, maaf kau maka terus. Betul ya Rasulullah, betul saya tak marah lagi. Tengok dulu kata Rasulullah. Maka kalau mak betul memaafkan dia akan mudah ketika menghadapi sakratul mautnya. Tapi kalau mak berbohong kata Rasulullah, maka dia akan tetap sulit untuk menghadapi sakratul mautnya. Maka kemudian dijunjung oleh Bilal bin Rabah ketika itu juga dengan mudahnya Alqamah mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kisah ini lumayan panjang Bapak Ibu, tapi karena waktu kita terbatas, apa poin terpenting yang tersimpan di balik kisah ini? Allah sudah menetapkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan jangan kamu menyembah kecuali kepada Allah saja, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, bapak-bapak boleh takut sama istri, boleh. Tapi jangan sampai ketakutan bapak kepada istri lebih mengalahkan lagi takut kepada kedua orang tua kita. Ada orang kadang-kadang Masya Allah, badan kekar, ototnya besar, tapi ketika di depan istrinya Pak penuh dengan tato, macam preman pensiun, bebek, lunak tulangnya itu ketika berjumpa dengan saya. Bukan bermaksud nanti bapak semakin sangar sama istri, tidak. Tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan sampai membuat hati orang tua kita terluka. Satu gores saja luka ada di hati mereka, tak enak perasaan mereka, sakit hati mereka kepada kita, itu cukup untuk mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi katakan, ridallahu fi ridal walidain ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, kemudian murka Allah juga ada pada murka kedua orang tua. Jadi beribu maaf, jangan pernah batasi, jangan pernah halangi suami untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa sebab? Setiap istri yang membatasi suaminya mengabdi kepada kedua orang tuanya, nanti anak laki-lakinya juga akan dibatasi oleh istrinya untuk mengabdi kepada kedua orang tuanya. Percaya atau tidak percaya, kita kembali kepada firman Allah yang mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebesar biji zarrah kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat buah dari kebaikan yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, sebesar biji zarrah keburukan yang kita lakukan, kita juga akan mendapatkan buah dari keburukan yang pernah kita lakukan. Terakhir Nabi pernah berpesan, apa kata Rasulullah? Man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, nanti dia akan dilaknat oleh Allah, dia akan dilaknat oleh malaikat, dan dia akan dilaknat oleh semua makhluk-makhluk Allah termasuk manusia. Makanya tadi di awal saya katakan, ibu bantu kami menjadi suami-suami yang soleh. Ketika seorang suami memperlakukan ayah ibunya bak raja dan bak ratu, maka nanti suami kita pun akan diperlakukan oleh Allah bak raja dan bak ratu,
dan kemudian nanti kan mengalir juga kebaikan-kebaikan kepada ibu, mengalir lancar rezeki suami, itu semua juga akan berpengaruh kepada ibu. Tapi kalau rezeki suami sudah terhambat, maka itu pun akan berpengaruh kepada kehidupan ibu-ibu kami semuanya. Oleh karenanya Bapak Ibu, selagi umur ada, orang tua kita masih hidup, maka banyak-banyaklah minta maaf kepada mereka. Kadang-kadang kita cuman hanya gurauan saja, tapi kadang-kadang gurauan kadang-kadang masuk ke dalam lubuk hati mereka. Kadang-kadang tersinggung mereka di saat itu. Maka Bapak Ibu, selagi ada waktu, ada kesempatan, sering-seringlah telepon mereka. Mereka tak butuh duit kita yang banyak, mereka tak ngaruh bagi mereka jabatan kita yang tinggi, tapi kadang-kadang permintaan maaf kita atau kunjungan demi kunjungan kita kepada mereka, Bapak Ibu, sesibuk apapun kita, sesibuk apapun, luangkan waktu untuk menelepon, luangkan waktu untuk pulang kampung, cium tangan mereka, peluklah mereka selagi mereka hidup. Jangan sampai kemudian keinginan itu ada, tapi sayang 1000 kali sayang mereka sudah tiada. Apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Maka Bapak Ibu, manfaatkan waktu-waktu yang ada untuk semakin banyak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh, sehingga dengan kesalehan kita Allah takdirkan kita semua nanti masuk ke dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.